Oke, Baladil, Gigi, Nala, dan Rijal. Berikutnya saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian tindakan kelas. Ya, penelitian tindakan kelas. Sebelumnya apa sudah pernah dengar istilah ini, penelitian tindakan kelas atau classroom action research? Baru ini dengarnya. Iya, baru ini. Baru ini ya. Kemarin sama nyari-nyari, Pak. Oke, udah mulai nyari-nyari ya. Apa itu penelitian tindakan kelas, atau yang kadang kita nulisnya singkat saja, banyak singkatan ya. Ada kita singkatnya PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau tadi program keahliannya TKP. Nah, ini mirip-mirip. TKP itu teknik konstruksi properti. Ya. Mata kuliah kalian pun nanti di sekolah disingkat lagi, kayak punya Rijal kan, komunikasi dan simulasi digital, SIMDIK tuh. Ya, disingkat lagi. Oke, yang coba saya bahas ada beberapa poin ini, ada 7 poin ini. Nanti kalau masih banyak diskusi atau perlu pembahasan lebih lanjut, kita bisa manfaatkan di hari Rabu, ya. Pengertian, tujuan dan manfaat, prinsip, karakteristik, keterbatasan PTK, perbedaan dengan penelitian lain, dan langkah-langkahnya. Dan banyak buku yang tersebar di internet tentang PTK, silahkan di-download dan dibaca ya. Ini cuman saya coba meramunya saja. Pengertian PTK. Jadi penelitian tindakan kelas ini tujuannya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ya, sehingga berfokus pada proses perbaikan yang berkelanjutan. Jadi penelitian ini real, tindakan nyata yang diyakini lebih baik dari metode yang biasanya dilakukan. Nah, biasanya mungkin pembelajaran di sekolah hanya ceramah seperti ini, kemudian kalian perhatikan ya, ketika pekan pertama itu kan masih mengobservasi. Kok ternyata off cam semua, kok ternyata banyak yang telat. Nah, itu kan sudah mulai kita mengobservasi ya. Kalau dibiasakan seperti itu kan otomatis nggak efektif pembelajaran. Nah, gimana nih kita rancang strategi seperti apa supaya kita perbaiki mutu pembelajarannya. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian PTK. Ya, jadi ada proses-proses perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian mengapa disarankan PTK? Karena PTK mendokumentasikan kegiatan nyata yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pembelajaran. Ya. Jadi semua kegiatan tadi, mulai dari kita merencanakan PTK, kemudian mengobservasi, semua didokumentasikan. Apalagi kalau sekarang lebih mudah lagi ya, direkam. Kalau menggunakan Zoom tinggal direkam, menggunakan Google Classroom, sangat mudah mengetahui mana siswa yang terlambat, gitu ya. Kemudian sesuai dengan tujuan pengembangan profesionalisme guru. Jadi di dunia keguruan, penelitian tindakan kelas ini sebagai syarat untuk guru-guru naik pangkat, untuk yang guru-guru PNS. Ya. Dan penelitian tindakan kelas ini dihargai, ya, dihargai poinnya, kemudian sebagian sekolah swasta, tapi ya, biasanya guru-guru mendapatkan hibah, ya, mendapatkan uang gitulah ya kalau sudah melaksanakan penelitian ini gitu. Kalau di swasta, kalau di negeri agak sulit sepertinya. Kemudian kerangka pikir PTK, ya, penelitian tindakan bukan hanya sekedar penelitian untuk mendapatkan sebuah kebenaran, tapi juga merupakan cara berpikir yang progresif dalam kerangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Ya, jadi PTK ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi bukan sekedar memberikan kalian ngajar, kemudian ganti-ganti metode, enggak. Ya, tapi tetap ada prosesnya, gitu ya. Tetap ada proses-proses yang perlu dilalui. Jadi di dalam PTK nanti ada beberapa langkah, yang langkah-langkah itu kalau kita perhatikan mirip dengan langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan pengembangan. Pengembangan dalam hal ini R&D ya. Membuat modul, membuat media, nah itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, sama persis seperti itu. Tujuan PTK memperbaiki praktek pendidikan, ya,
Tujuan utamanya itu memperbaiki praktek atau mutu pembelajaran. The fundamental aim of action research is to improve practice rather than to produce knowledge. Ya, jadi tujuan fundamental dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan praktek pembelajaran. Manfaatnya bagi guru memperbaiki kualitas pembelajaran, ya, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Dan tentu ada rasa kepuasan tersendiri kalau ternyata metode atau strategi yang dirancang ternyata cukup efektif, gitu. Kemudian bagi siswa menumbuhkan minat dan memiliki kepuasan dalam proses, senang, gitu ya. Siswa senang belajar dengan guru. Kemudian bagi sekolah munculnya inovasi dalam proses pembelajaran. Dan ini ya bagi kalian, bagi mahasiswa, ya untuk menyelesaikan studi, gitu, skripsi. Prinsipnya, prinsip-prinsip penelitian tindakan, pertama ini menurut Hopkins, ini salah satu tokoh pendidikan, pekerjaan utama seorang guru mengajar sehingga dalam melakukan penelitian tindakan sekelas sewajarnya tidak mengganggu komitmennya dalam mengajar. Jadi prinsip yang pertama adalah asas komitmen, ya, asas komitmen. Jadi jangan sampai mengejar materi sehingga penelitian tindakan kelas dilakukan tidak memegang prinsip-prinsip kejujuran, tidak memegang prinsip-prinsip tindakan ilmiah, gitu ya. Jadi biarkan saja, jalan saja sesuai alurnya, melihat respon siswa, kemudian banyak berkomunikasi dengan teman sejawat nanti, ya. Teman sejawat itu ya teman-teman kalian ini yang berempat ini. Ya, karena teman-teman kalian ini juga bisa menjadi observernya, yang mengobservasi juga ketika kalian mengajar, gitu. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Paling tidak tadi diberikan waktu sekitar 5 pekan. Dan itu juga tidak mengganggu proses pembelajaran, karena pada saat tindakan penelitian tadi, ya, seperti proses pembelajaran seperti biasanya, sehingga siswa tidak sadar kalau pada saat itu mereka dijadikan objek penelitian. Gitu ya. Kemudian metode yang digunakan harus reliable atau ajak, ya, sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Ya. Maksudnya apa reliable? Ya, artinya ketika pelaksanaan tindakan tadi, ya, betul-betul sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas. Bukan kita baca, oh kayaknya memang masalahnya ini deh, gitu ya. Bukan dikait-kaitkan, tapi memang real permasalahan di kelas. Dan meskipun penelitian tindakan memiliki kelonggaran-kelonggaran, namun harus tetap taat kepada asas analisis. Kelonggarannya seperti apa? Ya, misalkan, udahlah, daripada strategi ini ternyata tidak meningkatkan hasil belajar, saya manipulasi nilainya. Nah, siapa yang tahu kalau nilai itu dimanipulasi kecuali gurunya? Nggak ada yang tahu, kan? Nah, itu salah satu keterbatasan PTK sebenarnya, karena ada kelonggaran-kelonggaran. Namun tetap harus taat kepada asas analisis. Apapun hasilnya nanti ternyata naiknya tidak banyak, hasil belajarnya naiknya hanya 50% misalkan, ya tidak apa-apa, gitu. Atau bahkan tidak naik sama sekali, ya nggak apa-apa. Namanya juga penelitian, ya. Kemudian berikutnya, masalah penelitian yang dirumuskan dalam PTK diusahakan berada dalam lingkup tanggung jawab profesionalnya, agar guru tetap memiliki komitmen terhadap penuntasan masalah. Nah, karena kalian diberikan peluang untuk menjadi guru, meskipun belum guru, kan, calon guru, kan, ya, tapi kita memanfaatkan peluang ini. Ya, kalian sudah berada di dalam, seakan-akan kalian berada di dalam lingkup tanggung jawab profesionalitas seorang guru. Karena nanti kan diberikan kelas juga. Kemudian dalam melaksanakan PTK, guru harus konsisten terhadap etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Maksudnya gini, tadi sudah saya singgung.
Ya. Jadi etika yang dimaksud etika penelitian. Jangan sampai ketika kita masuk di pekan tindakan, pekan-pekan kita akan menguji coba metode atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan gitu ya. Itu sudah kita setting, jangan seperti itu. Jangan nanti Bapak kasih apa? MACD satu-satu ya, yang penting kalian harus on cam, harus aktif. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau siswa dikasih hadiah kan senang pasti ya. Dibuat memang betul-betul mengalir. Kecuali kalau memang strategi kalian memang memberikan hadiah. Nah, itu beda lagi. Kalau strategi pembelajarannya punishment and reward misalkan ya, yang nanya atau yang jawab pertanyaan dikasih hadiah. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau sengaja disetting supaya siswanya aktif ya, dengan iming-iming nilai, dengan iming-iming apa ya, itu kurang etis gitu ya. Kemudian menggunakan perspektif tindakan kelas. Nanti kita lihat perspektifnya apa saja. Karakteristik penelitian tindakan, yang pertama masalah muncul dari dalam praktek keseharian. Ya, masalah-masalah yang diangkat memang muncul dari keseharian pembelajaran sehari-hari. Tadi diberikan waktu sekitar 2 bulan untuk kalian mendapatkan apa sih masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian adanya refleksi diri. Refleksi diri itu maksudnya kita berpikir, kita merenung, ya, apa sih yang menyebabkan kelas ini kalau saya ngajar kok pada pasif, ya, apa yang menyebabkan kok siswa kurang interaktif dengan saya gitu ya, merefleksikan diri, self assessment, menilai diri sendiri gitu ya. Kemudian berorientasi pada pemecahan masalah. Apa-apa yang akan kita lakukan nanti tujuannya adalah menyelesaikan masalah, mencari solusinya. Gitu. Kemudian berorientasi pada peningkatan kualitas dan harus menghasilkan perubahan. Nah, kualitas di sini maksudnya kualitas pembelajaran, kualitas siswanya, ya, dan menghasilkan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut yang bisa diukur. Misalkan dari nilai, dari hasil belajarnya, dari jumlah yang aktif, dari jumlah siswa yang aktif. Ya. Kemudian menggunakan berbagai cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data bisa melalui tes, bisa melalui wawancara, bisa melalui lembar aktivitas siswa, dan macam-macam. Kemudian dia memiliki siklus, minimal 2 siklus, dan bersifat partisipatif atau kolaborasi kalian sebagai peneliti, ya, bekerja sama dengan orang lain. Dalam hal ini bisa minta bantuan dengan teman. Jadi ketika Rijal ngajar, nanti Nala yang menjadi observernya. Sebagai observer nanti ada tugasnya, misalkan melihat, mencatat siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, siapa yang datang terlambat ya. Atau sebenarnya idealnya adalah ketika guru pekan-pekan pertama ya, ketika kalian masih menjadi asisten, masih mengobservasi kelas, guru pamong yang ngajar, kalian coba berlatih menjadi observer sendiri. Nah, itu bisa juga. Ya. Jadi sifat penelitian ini adalah kolaboratif. Kemudian berikutnya, tadi bicara karakteristik, ini bicara keterbatasan. Ya, jadi keterbatasan PTK ini tidak dapat berlaku secara umum, ya, tidak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena mungkin saja satu metode pembelajaran hanya efektif di kelas A, tidak cocok di kelas B, gitu. Hanya cocok di SMK 1, tidak cocok di SMK 6 Bekasi, misalkan. Ya, jadi tidak dapat digeneralisasi. Kemudian dari sisi validitas penelitian tindakan kelas ini longgar. Ya. Longgar artinya dalam hal validitas data, reliabilitas data, yang mengetahui keabsahan data itu hanya peneliti. Ya. Kalau mau curang, itu bisa, tapi kan nggak etis. Gitu kan. Kalau mau memanipulasi data siswa, ya bisa, tapi kan nggak seperti itu yang kita inginkan.
dalam hal validitas seperti itu. Kemudian dilihat dari posisi guru, ya, yang bisa menentukan capaian pembelajaran itu berhasil kan guru sebenarnya. Secara subjektif guru. Nah, itu menjadi keterbatasan. Sehingga butuh teknik pengumpulan data yang banyak. Gitu ya. Jadi bukan sekedar klaim guru bahwa hasil belajar saya meningkat ya karena metodenya menggunakan cara ini. Ya. Jangan sekedar klaim. Apa perbedaan PTK dengan penelitian tradisional yang lain? Kita lihat dari siapanya dulu, siapa yang melakukannya. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru atau dosen ya. Makanya dulu beberapa dosen di prodi kurang setuju dengan penelitian tindakan kelas ini dulu, tapi ya. Karena apa? Karena dianggap penelitian tindakan kelas ini harus guru yang melakukan. Tapi setelah kita bandingkan dengan LPTK lain, penelitian tindakan kelas ini sangat sering dilakukan oleh mahasiswa Jogja, UNY, Unimed, ya, Medan, Malang, ya, skripsi-skripsinya ya tentang penelitian tindakan kelas. Gitu. Kalau penelitian tradisional ya dilakukan oleh mahasiswa atau akademisi atau ilmuwan, ya. Penelitian yang selain PTK maksudnya ini. Kemudian siapa yang melakukan? Nah, di mana dilakukan? PTK dilakukan di kelas atau di sekolah ya, di sekolah atau di kampus atau di kelas. Sedangkan kalau penelitian yang lain di dalam lingkungan di mana variabel-variabel penelitiannya yang akan dikontrol. Kemudian bagaimana melakukannya? PTK menggunakan metode kualitatif ya untuk menggambarkan apa yang terjadi dan memahami akibat dari suatu intervensi atau tindakan yang akan dilakukan. Jadi metodenya deskriptif, lebih banyak deskriptifnya. Ya, sedangkan penelitian lain nanti mereka menggunakan metode kuantitatif, lebih ke angka-angka untuk menganalisis tingkat signifikansi secara statistiknya, hubungan sebab akibatnya. Gitu ya. Meskipun nanti ada juga hasil-hasil angka berupa angka, hasil belajar siswa, kemudian hasil keterampilan siswa gitu ya, tapi tetap nanti lebih banyak deskriptifnya. Mengapa dilakukan? PTK untuk mengambil suatu tindakan dan mendapatkan akibat positif dari perubahan dalam pembelajaran. Ya. Yang diharapkan adalah akibat yang positif dan perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran. Kemudian penelitian yang lain ya hanya untuk melaporkan dan menyimpulkan ya, dari generasi populasi yang lebih besar. Sedangkan kalau kita ya mungkin hanya 40 anak gitu ya. Nah, seperti itu perbedaan PTK dengan penelitian lain. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau tanya, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Mulai belajar sama, maksudnya mulai ngelihat di kelas tuh belajar sama guru pamongnya kapan, Pak? Mulai boleh masuk kelas gitu ya? Iya, maksudnya ngelihat gurunya ngajar tuh kapan ya, Pak? Tanggal 11. Minggu depan berarti, Pak? Iya. Okay. Jadi pekan ini ya pembekalan, kemudian kalian sidang PKL ya. Kemudian nanti kalau tidak memungkinkan ya nanti kita adakan Zoom meeting, kemudian dari prodi mengenalkan kalian, juga mengenalkan kalian ke guru-guru SMK 1. Nanti minggu depan itu ya kayaknya sih masih sulit ya untuk offline ya. Pekan-pekan ini karena di berita juga terjadi peningkatan. Ya. Mungkin kalau nggak minggu depan ya pekan-pekan berikutnya baru boleh kalian datang ke sekolah. Karena kemarin diskusi dengan guru-guru sekolah, pada saat bagi rapor semester kemarin itu sebenarnya SMK 1 sudah mau offline, nah rapornya juga dibagi per gelombang. Ternyata tiba-tiba dapat ada yang melaporkan, ada Satpol PP datang ke sekolah terus dibubarkan. Nah itu yang agak ngeri gitu zaman sekarang.
Jadi tanggal 11 insya Allah sudah mulai masuk. Itu mereka di pekan kedua sebenarnya. Karena tanggal 4 ini siswa-siswa yang kelas 10 sudah mulai masuk sekolah. Jadi kalian baru masuk di minggu keduanya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan PTK nanti kita bagi menjadi 3 pembahasan: peran peneliti, langkah-langkahnya, dan kredibilitas data. Jadi dalam hal ini kalian sebagai peneliti ya punya beberapa peran. Yang pertama sebagai perencana. Yang merencanakan adalah kalian ya. Mau menggunakan metode apa, strateginya seperti apa ya kalian sebagai planner leadernya. Kemudian kalian juga sebagai pelaksana. Karena yang akan membawakan strategi dan metode itu ya kalian sendiri. Nah, karena sudah dianggap sebagai seorang guru. Gitu ya. Kemudian kalian juga sebagai pendengar dan pengamat, meskipun nanti observernya dibantu oleh teman atau dibantu oleh guru gitu ya, guru pamong. Tapi posisinya sebagai listener. Listener artinya mendengarkan pendapat dari observer. Nah, menurut saya kelasnya udah bagus kok. Nah, itu kan klaim ya. Tapi ternyata observer enggak. Kelasnya hanya sebagian yang aktif. Ya, sebagian yang lain ternyata ada kegiatan sendiri tuh. Dia ngerjain tugas mata pelajaran lain misalkan. Siapa yang mengetahui itu? Ya observer. Dan terakhir sebagai pembuat laporan. Ya, laporan ya untuk laporan penelitian tadi ya. Model-model PTK. Nah, ini ada beberapa model PTK. Model yang dimaksud di sini adalah step by step-nya, langkah-langkahnya dalam melaksanakan PTK itu sendiri. Ya, yang pertama adalah model PTK dari Lewin ya. Yang dilakukan menurut Lewin harusnya yang pertama adalah identifying a general or initial idea. Ya, mengidentifikasi ide umum ya, atau awal yang akan dilakukan. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan. Idenya apa nih kalau dari Lewin ya? Ide metodenya apa? Kalau Lewin berangkat dari ide. Kemudian dia baru masuk ke pencarian fakta atau pencarian masalah di sini ya. Kemudian baru masuk ke tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi penyusunan skenario pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah dari tindakan yang akan pertama dilakukan. Ya, setelah dia menyusun skenario, dia mengambil langkah tindakan apa sih yang pertama dilakukan. Misalkan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, ya, atau nanti dibagi tugas menjadi beberapa proyek yang saling berkaitan, gitu ya. Kemudian mengevaluasi. Jadi setelah dilakukan tindakan tadi, tindakan pertama yang dilakukan dievaluasi. Ya, kemudian dari evaluasi tersebut, ya mungkin ada beberapa perubahan, rencananya perlu diubah. Nah, rencananya perlu diubah berarti ada tindakan lain, tindakan kedua yang dilakukan. Jadi kalau saya simpulkan dari model PTK yang ini, dia berangkat dari ide, kemudian baru mencari masalah, ya baru direncanakan. Siklus yang dimaksud ini kan take first action, langkah pertama, metode A. Setelah dilakukan, dievaluasi, oh ada kelemahan nih, berarti harus ada perubahan yang dilakukan. Nah ini siklus yang kedua, take second action-nya. Kalau menurut McKernan mirip lah. Siklusnya ada 2 siklus juga. Tapi berangkat dari masalah. Kalau tadi berangkat dari ide metodenya apa, tapi kalau model yang ini berangkat dari masalah. Mendefinisikan masalahnya dulu. Kemudian dia menganalisis kebutuhan di kelasnya apa saja. Misalkan kalau sekarangnya paling butuhnya kuota ya. Nah, berarti kalau butuh kuota ya jangan setiap hari kita Zoom, jangan setiap hari sinkronus. Nah, gitu ya. Kemudian dibuat hipotesisnya. Oh, sebaiknya kita menggunakan metode ini.
Nah, mulai dikembangkan atau dilaksanakan tindakannya, diimplementasikan tindakannya. Dalam mengimplementasi tindakan, ya, selain kalian yang tadi mengajarkan, jangan lupa ada observer di sini. Ya, ada yang mengobservasi. Setelah itu bersama-sama observer, ya, kita mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Setelah itu baru diputuskan. Ya, diputuskan apakah akan berlanjut ke siklus berikutnya. Kalau yang masih siklus 1 ya otomatis terus ya. Karena kan minimal 2 siklus. Kalau di siklus kedua ternyata mungkin saja masih belum ada kenaikan yang cukup signifikan, ya boleh kalau masih ada waktu lanjut ke siklus ketiga. Kalau memang sudah bagus hasilnya, ya cukup di siklus kedua, gitu ya. Dari dua model tadi, ya, paling tidak secara ideal penelitian tindakan kelas idealnya seperti ini. Mulailah berangkat dari masalah yang terjadi di kelas. Ya. Kemudian mulai masuk ke tahap planning, merencanakan. Kemudian masuk ke pelaksanaan. Di dalam proses pelaksanaan tadi, ya, observer melakukan pengamatan. Ya, observer juga mengumpulkan data yang bisa dia kumpulkan, mencatat nilainya, mencatat pertanyaannya, mencatat siapa saja yang aktif, berapa yang aktif. Ya. Peneliti ngapain ya? Peneliti juga melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Ya, tapi pengamatan dan pengumpulan data yang bisa dia lakukan. Ya, misalkan memberikan ujian, berarti kan ada data nanti yang terkumpul. Ya, termasuk membuat anekdot. Anekdot di sini catatan-catatan kecil. Mungkin kalau dulu di sekolah pernah melihat ketika ada ujian, kadang ketika ada yang nyontek, gurunya diem aja tapi dia catat. Nah, dia catat itu siapa namanya, posisi duduknya di mana kalau dia belum hafal namanya ya. Nah, itu catatan-catatan yang nanti bisa menjadi data dari hasil penelitian ya. Kemudian masuk ke refleksi. Ini sering benar dengar kata refleksi, tapi yang di sini bukan refleksi pijat refleksi ya. Refleksi yang dimaksud di sini kita merenungi, kemudian memikirkan, mendiskusikan ya terkait dengan pelaksanaan hal-hal yang sudah dilakukan. Mengevaluasi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Ya, baik dari pendapat kita sendiri maupun dari pendapat orang lain ya. Refleksi yang pertama. Bagaimana nih keberhasilannya gitu. Nah, di prosesnya di sini, refleksi pertama. Apakah memang muncul permasalahan baru? Nah, biasanya kalau baru siklus pertama muncul permasalahan baru. Dilaksanakan metode A. Ternyata menggunakan teknologi tertentu, misalkan ya, metode pembelajarannya menggunakan augmented reality, misalkan. Ya, ternyata internetnya kurang lancar. Ternyata tidak semua siswa paham teknologi tersebut. Nah, kan permasalahan baru. Maka harus ada yang berubah nih. Mungkin lebih disederhanakan. Ya, atau kita yang menyediakan dibantu oleh sekolah. Nah, baru dilaksanakan lagi pengumpulan atau pengamatan yang kedua. Setelah itu direfleksikan lagi tingkat keberhasilannya. Nah, diharapkan cukup 2 siklus saja. Ya. Kalaupun nanti 2 siklus dianggap belum maksimal ya tidak apa-apa, itulah yang kita laporkan. Bahwa yang meningkat hanya sekian persen, nanti di bagian saran disarankan untuk dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup untuk menyelesaikan skripsi. Kita bahas mengenai refleksi ya. Yang bisa dilakukan oleh guru ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk merefleksikan masalah ya. Misalkan di dalam diri kita bertanya ke kita sendiri ya, ke 5 pertanyaan ini.
Apa yang sedang terjadi di kelas saya? Ya. Masalah apa yang ditimbulkan dari kejadian itu? Misalkan apa yang sedang terjadi di kelas saya, siswa banyak terlambat. Masalah yang ditimbulkan dari kejadian itu karena banyak yang terlambat, mulainya juga terlambat, materi tidak selesai. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? Ya, siswa yang datang duluan merasa rugi. Ya, dia harus menunggu beberapa menit, mungkin 10 menit, 20 menit, ya. Materi juga tidak selesai. Apa yang akan terjadi apabila masalah tersebut saya biarkan? Ya, kalau tidak diatasi atau dibiarkan terus-menerus sampai akhir semester, materi nggak kekejar, materi nggak selesai. Kalau mau kita kebut, kasihan siswanya. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya? Strategi apa? Nah, jadi 5 pertanyaan ini yang membantu kita untuk merefleksikan masalah. Gitu ya. Metodenya boleh ditanya dulu di dalam pikiran kita masing-masing. Kita sudah ketemu jawabannya. Berikutnya baru kita diskusikan dengan rekan, diskusikan dengan guru pamong. Gitu ya. Dengan guru pamong nanti. Biasanya lebih memahami. Ini 5 pertanyaannya. Kemudian dalam hal menganalisis dan merumuskan masalah, ya, yang bisa kita lihat adalah lihat kembali data yang telah kita kumpulkan. Oh, ternyata dari 40 siswa 90% nilainya sama. Nah, itu kan akan jadi pertanyaan. Kok bisa sama? Oh, ternyata dari 40 siswa 50% nilainya di bawah KKM. Nah, itu kan ya jadi pertanyaan juga untuk kita. Dalam menganalisis dan merumuskan masalah, ya, selain dari kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran di kelas selama ini, ya, kita juga butuh diskusi dengan teman sejawat, dengan guru pamong, dan termasuk membaca referensi, melihat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Gitu ya. Oke, ini contoh kasus. Pak Rudi adalah seorang guru di SMK X. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Ketika mengikuti pembelajaran, siswa terlihat tidak bersemangat, pasif, banyak yang hadir terlambat, atau bahkan sering tidak hadir. Dan ini kejadian, karena berdasarkan ngobrol-ngobrol saya dengan guru-guru, khususnya kelas 10, ya, ada yang dari hari pertama sekolah belum pernah hadir. Nah, itu kendala juga ya. Belum pernah hadir. Masih mending datang terlambat. Ini dia belum pernah hadir. Nah, pertanyaannya, jika kalian menjadi Pak Rudi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini yang akan kita jawab di penelitian tindakan kelas. Tentunya hal-hal yang akan kita lakukan, kita rencanakan dulu, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, coba mulai menganalisis nilai hasil kuis dan mengaitkannya dengan frekuensi ketidakhadiran. Ya, kalau kita berikan kuis, ternyata si A ini yang jarang hadir, kok hasil kuisnya malah bagus ya? Nah, ada apa ini? Itu kan mulai jadi refleksi kita, jadi pertanyaan kita sebagai seorang guru. Jangan-jangan, nah ada kata-kata jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan ternyata si A ini memang pintar. Mungkin saja ada masalah di rumahnya. Nah, gitu ya. Kemudian melakukan refleksi berkenaan dengan sikap dan perilaku Pak Rudi ketika mengajar. Artinya kita mulai menilai diri kita, jangan-jangan sikap atau perilaku saya ini yang salah ketika mengajar. Apa saya sering marah-marah, yang kadang saya juga nggak sadar kalau marah-marah, gitu ya, sehingga siswa menjadi takut. Setelah step 1, step 2, step 3, melakukan refleksi berkenaan dengan metode pembelajaran yang kita lakukan. Ya, apakah siswa bosan, bingung, apa memang tidak ada kesempatan untuk memberikan mereka
peluang untuk bertanya, atau mungkin pertanyaan kita kurang memuaskan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita jadikan bahan ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Kemudian melakukan refleksi berkenaan dengan media, berkenaan dan media pembelajaran. Apakah siswa membutuhkan media bantuan untuk memahami materi? Ya, kalau memang perlu ya nanti kita rancang, kita buatkan, nah seperti itu. Ini 4 hal yang bisa dilakukan oleh Pak Rudi tadi, melihat siswanya yang kurang bersemangat, pasif, terlambat ya. Jadi step-stepnya seperti ini. Nah, untuk pertanyaan penelitian atau perumusan masalah, cukup satu saja. Ya. Metode mengajar seperti apakah yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar? Nanti kita buka kembali buku-buku materi-materi yang membahas metode pembelajaran. Ini kan banyak ya, metode-metode mengajar. Oke, kita bahas satu persatu langkah-langkahnya. Dalam merencanakan langkah pertama, kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ya. Jadi ketika saya cari pulpen dulu ya, sebentar. Oke, ini tahap perencanaan ya. Langkah pertama mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kenapa mengidentifikasi masalah? Padahal di bab 1, ya, kalau kita nulis skripsi bab 1 ini kan latar belakang masalah ya. Kalian juga perlu paham apa definisi dari masalah. Ini sering ditanyakan ketika skripsi, sidang skripsi. Masalah itu gap atau kesenjangan ya. Gap atau kesenjangan antara apa yang harusnya terjadi dengan yang terjadi. Seharusnya yang terjadi siswa bersemangat, siswa tidak terlambat, tapi ternyata yang terjadi siswa kurang bersemangat, banyak yang terlambat. Nah, itu gap. Itu masalah. Latar belakang masalah sebenarnya berisi deskripsi dari poin-poin identifikasi masalah. Jadi kalau di bab 1 setelah latar belakang masalah adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini isinya berupa pernyataan ya. Tadi, siswa terlambat, siswa tidak bersemangat. Nah, justru yang dilakukan tadi, ya, kita sudah mulai punya poin-poin identifikasi masalah ini. Nanti setelah punya 2-3 poin, baru kita deskripsikan di latar belakang masalah. Oke, itu langkah pertama, ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian berikutnya merumuskan masalah. Tadi, kalimat rumusan masalah cukup 1 poin saja. Ya, justru inilah yang akan dijawab untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Metode mengajar seperti apa yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar, gitu kan? Nah, itu salah satu contoh rumusan masalah. Atau metode pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menggambar, gitu ya. Kemudian langkah kedua, menentukan tindakan dan menuliskan kajian. Ini bab 2 ya. Tindakannya seperti apa? Apakah ada project based learning, pembelajaran berbasis project, ya, atau tindakan yang lain. Kajian teori ini di bab 2. Kemudian merumuskan hipotesis tindakan. Ya, nanti kita lihat contoh hipotesisnya seperti apa.
Kemudian berikutnya merumuskan indikator. Ya, dikatakan berhasil apakah memang hanya nilai meningkat ataukah ada indikator-indikator yang lain gitu ya. Kemudian mulai merencanakan tindakan, merencanakan alat perekam data dan pengamatan. Dan yang ketujuh adalah merencanakan teknik refleksinya. Tadi ya, 5 pertanyaan yang tadi. Nah, ini tahap-tahap perencanaan. Oke, di tahap perencanaan gimana? Paling tidak ada 7 langkah ini ya. 7 langkah ini nanti pelan-pelan kita akan mulai masuk di pekan ketiga kalian, pekan ketiga atau pekan keempat kalian. Nanti saya akan adakan pertemuan seperti ini lagi, dan kalian harus mulai bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini perencanaan? Lanjut ya. Suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, berikutnya merencanakan perbaikan. Ini di tahap refleksi tadi. Ya. Lagi-lagi saya tekankan diskusi dengan teman sejawat itu penting. Ya, jadi kalau nanti ada Rijal ngajar, Nala nggak ngajar, ya Nala bantu lihat jadi observer. Baladil ngajar, Gigih lagi nggak ngajar, ya Gigih masuk ke kelasnya Baladil gitu ya, atau sebaliknya. Karena nggak bisa sendiri, gitu, saling berkolaborasi. Kemudian refleksi pengalaman sendiri ya bertanya pada diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Kemudian lihat penelitian-penelitian terdahulu, dan baru kita kaji teorinya. Kemudian dalam melaksanakan tindakan atau action, kita perlu menyusun skenario. Skenario dari jam sekian sampai jam sekian, alat pembelajarannya apa, alat peraganya apa, tugasnya apa, gitu ya. Kemudian menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung kalau di offline ya, kalau kita offline. Karena kalau online kan kita nggak bisa menyiapkan, mereka di rumah masing-masing kan. Kemudian menyiapkan cara merekam dan menganalisis datanya. Ini perlu kita pikirkan supaya ketika action tadi, ya, kita punya banyak data yang bisa kita analisis. Ya, bahkan jika perlu kita membuat simulasi, baru melaksanakan tindakannya. Tahap pengamatan, observasi. Jadi kalau kita simpulkan tadi ada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Nah, tahap pengamatan ini bersamaan dengan pelaksanaan. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, hasil tes atau kuis, daftar hadir, nilai-nilai tugas, dan seterusnya. Intinya dia berbentuk angka. Atau data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias mereka, mutu diskusi, dan lain-lain. Yang bisa dikumpulkan oleh peneliti, dalam hal ini guru yang mengajar, adalah data-data kuantitatif. Karena pada saat memberikan tes, ya, kemudian dikoreksi, baru dapat data. Sedangkan data kualitatif, guru tidak bisa mendapatkan data itu tanpa bantuan dari observer. Ya, jadi itu tadi pentingnya observer, karena mereka lah yang mampu merekam data kualitatif tersebut. Siapa yang harus diamati? Ya siswanya, ini tugas observer ya. Tugas observer yang diamati ya siswanya, keterlibatan dan antusiasmenya. Kemudian kita menilai teman kita yang jadi guru. Yang dinilai prosedurnya apakah sudah sesuai,
Karena terkadang entah lupa atau seperti apa, prosedur yang telah dirancang itu ada yang kebalik, ada yang lupa, terlewat, ya. Dan dilihat juga sistematika penyampaiannya. Cara dia menyampaikannya, apakah sudah tersistematis, gitu ya. Nah, ini tugasnya observer. Mengamati siswa, juga mengamati guru. Kalau masih di pekan-pekan awal ya kalian, tugas kalian ini. Mengamati siswa, mengamati guru, pamong. Contoh instrumen yang bisa digunakan, pertama lembar pengamatan. Ya, nanti ada contohnya, seperti apa lembar pengamatan itu. Kemudian lembar hasil belajar, lembar penilaian kerja kelompok, lembar informasi balikan atau feedback siswa, itu sampai ke jurnal. Jurnal ini catatan yang lebih detail lagi karena per siswa dicatat ya. Ada 40 siswa berarti ada 40 catatan, si A sampai si Z ada catatan tersendirinya. Semua instrumen, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, hasil kerja siswa, dokumen lain, jurnal, dan lain-lain harus dilampirkan pada laporan PTK. Nah, jadi apa yang dilakukan itu ya sebenarnya untuk penyelesaian skripsi atau penelitian tindakan kelas ini. Ya, ini contoh instrumen yang digunakan. Instrumennya seperti apa ya? Bisa soal tes, kuis, dan lain-lain. Ya. Atau kuesioner, kalian bisa memberikan kuesioner. Misalkan setiap akhir pembelajaran kalian berikan kuesioner gitu ya, nggak usah banyak-banyak pertanyaannya. Kayak kita selesai naik Gojek kan kita ngasih feedback, ngasih bintang. Nah, misalkan siswa juga diberikan kesempatan untuk ngisi bintang, ngasih bintang berapa nih saya hari ini. Nah, ya, atau kasih komen, Pak hari ini seru, Pak hari ini bosan gitu. Ya, biasanya kalau ditulis nama nggak keluar tuh masukan seperti itu. Tapi kalau yang tanpa nama tuh biasanya ada. Ya. Atau bentuknya format wawancara. Ya, format wawancara, misalkan dijadwalkan setiap selesai satu KD atau satu materi, kita buat wawancara kecil-kecilan dengan beberapa perwakilan siswa, tapi dengan pertanyaan yang sudah disiapkan gitu ya. Atau instrumennya berupa lembar observasi, apa yang diobservasi, bagaimana menilainya, nah itu ada di lembar observasi. Dan berikutnya catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi. Catatan-catatan atau anekdot tadi ya, kejadian-kejadian yang terjadi selama di kelas. Tahap keempat, jadi tahap pertama tadi planning, perencanaan, pengamatan, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian yang keempat refleksi. Isinya berupa analisis dan sintesis. Ya. Refleksi ini isinya berupa analisis dan sintesis, kenapa data bisa muncul, apakah datanya valid, ya, kenapa hasil latihan siswa rendah, kenapa usaha perbaikannya berhasil atau kenapa usaha perbaikannya gagal, gitu ya. Jadi itu di tahap refleksi. Di tahap refleksi ini nanti isi atau kajian-kajian dari refleksi ini akan membantu penulisan di bab 4. Ya, karena tadi sifatnya kualitatif tadi ya. Jadi masukan kalian untuk teman kalian, hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan membantu di penulisan di bab 4. Nah, di siklus yang kedua, tadi kan siklus pertama ya. Ini kita masuk di siklus kedua, kita juga masuk ke tahap perencanaan seperti tadi ya. Di siklus kedua ini masuk tahap perencanaan, yang dilakukan adalah triangulasi. Triangulasi ini maksudnya adalah mencari keabsahan data. Apakah data-data yang kita dapatkan tadi
sudah sesuai, sudah betul sumbernya, sumber yang didapatkan apakah tepat, teknik pengambilan datanya tepat, dan waktunya tepat. Karena bisa saja ketika di siklus pertama kita keliru mengambil waktunya. Misalkan dilakukan tes, tapi posisinya siang hari, jam 1. Nah, itu perlu dibandingkan nanti dengan tes yang kita berikan pada waktu pagi hari. Atau kadang mungkin saja kita keliru dalam teknik pengumpulan datanya. Seperti tadi ada kuesioner. Mungkin saja kita terlalu banyak memberikan pertanyaan di kuesioner tadi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan triangulasi. Dan kredibilitas data lagi-lagi tidak terlepas dari peran teman sejawat, teman seangkatan. Gitu ya. Nah, ini terkait sistematika nanti silakan diikuti saja. Ini umum ya, sama seperti skripsi sebenarnya, cuma lebih detail lagi. Ya. Judul, latar belakang masalah, permasalahannya apa, tindakan perbaikan, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan judul PTK, paling tidak kita menjawab 3 pertanyaan ini. Pertama, jawablah pertanyaan apa yang akan ditingkatkan atau dipecahkan masalahnya. Yang kedua, menggunakan tindakan apa. Yang ketiga, siapa. Jadi apa, tindakan apa, dan siapa. Contoh ya. Contoh, apa yang akan ditingkatkan? Peningkatan keterampilan berpikir kritis, misalkan ya. Atau peningkatan keterampilan menggambar. Peningkatan keterampilan mengukur tanah, peningkatan kemampuan analisis mekanika teknik, macam-macam, tergantung mata pelajaran kalian. Tindakannya apa? Contoh ini ya, melalui pembelajaran case study, melalui pembelajaran project based learning, melalui pembelajaran inquiry, ya, macam-macam, banyak metode pembelajaran gitu kan. Siapa? Ya, siswa SMK kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 pada mata pelajaran ini. Atau kalian ya, siswa SMK 1 kelas 10 tahun akademik 2020 pada mata pelajaran simulasi digital. Jadi nanti judulnya nanti peningkatan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran case study pada siswa SMK pada mata pelajaran simulasi digital. Nah, itu jadi judul skripsi atau judul PTK-nya. Peningkatan keterampilan menggambar melalui pembelajaran project based learning siswa SMK kelas 10 pada mata pelajaran gambar teknik. Peningkatan berpikir kritis, peningkatan kreativitas misalkan. Peningkatan kreativitas siswa melalui pembelajaran inquiry siswa SMK pada mata pelajaran gambar teknik gitu ya. Atau ini contoh yang lain. Penerapan pembelajaran model ini, kalau ini dibalik ya. Ini yang tindakan apanya dulu. Kalau tadi kan apanya dulu. Kalau yang ini tindakannya dulu. Penerapan pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, bahkan boleh satu subbahasan boleh. Pada subbahasan apa, misalkan tadi ya, subbahasannya apa, ada siswa apa. Ya. Kalau yang ini boleh dibalik ya. Pembelajaran case study untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMK pada mata pelajaran simulasi digital, misalkan seperti itu. Jadi poin yang apa dan tindakannya apa ini boleh ditukar. Waktu pelaksanaan tindakan umumnya 2-3 bulan. Tadi juga sudah di awal tadi saya sudah jelaskan di pekan keberapa gitu ya, kalian bisa melakukan tindakan. Memang diberikan waktu yang luang, bahkan sampai 7 pekan. 7 pekan lebih ya. Ya, 7 sampai 9 pekan tadi ya.
untuk melaksanakan tindakan. Kemudian waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dari mata pelajaran tertentu. Kalau satu sub pokok bahasan terlalu sedikit ya dibuat menjadi beberapa pokok bahasan. Oke, itu saja materinya berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Karena ini hal yang baru, nanti pelan-pelan kita akan belajar, kita akan coba gitu ya, karena ini hal yang baru ya, kecuali kalau kalian pernah mendapatkan materi ini dan pernah mengerjakan atau mensimulasikan penelitian tindakan kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan Pak Lodi. berarti kalau misalkan katakanlah kita sudah menentukan metode belajar di awal nih Kak, lalu melihat dari hasilnya itu kurang memuaskan atau kurang seperti ekspektasi kita, terus langsung kita ganti atau gimana Pak? Ada tahap refleksi tadi. Tahap refleksi itu kita bertanya pada diri sendiri, merenung, berdasarkan hasil pengamatan, juga meminta masukan. Meminta masukan Pak, dari putus-putus Pak, bentar Pak. Ya, jadi yang bisa kita lakukan tadi, jadi jangan tiba-tiba langsung berubah total, enggak. Ketika ada satu metode yang kita laksanakan dianggap kurang berhasil, kita bisa masuk ke tahap refleksi. Di tahap refleksi ini, kita melakukan penilaian diri, merenung, mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Termasuk yang paling penting adalah mendapat masukan dari teman sejawat, dari guru pamong. Ketika itu sudah dilakukan, ya, ada rencana untuk perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya berdasarkan masukan-masukan. Masukan dari teman, masukan dari guru pamong, masukan dari dosen, gitu. Jadi nggak tiba-tiba berubah dari metode A, tiba-tiba berubah ke metode B yang berubahnya 180 derajat, nggak seperti itu. Iya Pak, berarti memang harus didiskusikan lagi ya Pak, harus ditanyakan lagi ya. Iya. Dan disitulah tindakan ilmiahnya, gitu. Karena kalau nggak didiskusikan kan hanya klaim pribadi, hanya menurut kita. Sedangkan penelitian itu kan bentuknya kolaborasi, meminta pendapat dari banyak orang. Gitu Bang Adil. Oke Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Hmm. Nanti kan misalnya udah dapat nih masalahnya apa nih Pak. Misalnya udah ketemu, oh di kelas ini masalahnya ini. Terus berarti kita udah bisa langsung nyusun bab 1 gitu ya Pak? Iya, sudah bisa menyusun bab 1. Terus nanti dosen pembimbing skripsinya otomatis berapa? Iya. Ya gitu ya, Nala ya. Oke, Rizal, Gigi ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Iya Pak, belum. Gimana Gigi? Enggak Pak, ya udah. Cukup ya. Iya Pak. Oke. Nah jadi kalau tadi saya sudah jelaskan, ini ada sedikit tugas lah ya. Ini nggak pemaksaan ya, tapi lebih baik dikerjakan karena membantu kalian lah. Tugasnya buatlah RPP masing-masing mata pelajaran kalian. Ya. Nah bicara RPP sekarang ada perubahan ya, mungkin ada tahu atau sudah diinfokan oleh Bu Tuti. RPP sekarang kan lebih simpel ya. Udah pernah dikasih contohnya? Selembar doang ya Pak? Iya, selembar Pak. Iya selembar kan, jadi kan nggak terlalu banyak kayak dulu. Jadi buatlah RPP masing-masing mata pelajaran sesuai mata pelajaran kalian. Kemudian yang kedua, rangkumlah minimal 5 hasil PTK. Ya, contoh banyak sekali di internet, contoh hasil PTK, dan kalau bisa yang relevan dengan SMK Teknik Bangunan. Jadi nggak ngambil PTK-nya anak SD, guru SD atau guru SMP, tapi cari PTK-nya guru SMK.
Kalau bisa SMK-nya teknik bangunan. Ya. Dari sini nanti kita bisa dapat referensi, oh metode ini, oh metode ini. Gitu. Oh saya mau coba deh. Gitu. Boleh nggak sama metodenya? Ya boleh. Kenapa boleh? Ya itu kan dilaksanakan di Jogja misalkan. SMK yang di Jogja, SMK DPIB mana Sukoharjo misalkan. Kita kan mau coba di SMK 1 Jakarta. Hasilnya belum tentu sama. Gitu ya. Jadi rangkuman ini nanti bentuknya paling tidak nanti terdiri dari beberapa kolom. Ya. Kolom yang pertama isinya berupa judul PTK-nya, judul penelitiannya. Judul, kemudian ini penulis dan tahunnya. Kemudian ini lokasi penelitian, SMK mana. Kemudian objeknya, siswa kelas berapa. Kemudian di sini metodenya, metode pembelajarannya apa. Ya. Kemudian tujuan penelitiannya untuk meningkatkan apa, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertanya, ya macam-macam. Kemudian di sini baru hasil. Nah, paling tidak ada beberapa kolom ini nanti ya cara merangkumnya. Oke, cukup jelas tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ke depan nanti saya harapkan lebih banyak komunikasi. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk chat aja di WA gitu ya. Karena keberhasilan program ini, ya, komunikasi itu penting. Karena kan nanti hubungan kalian dengan kampus, hubungan kalian dengan sekolah, hubungan kalian dengan siswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita tutup, ini udah siap semua, dipoto. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak, ini Pak untuk yang RPP terbaru Pak, saya belum tahu Pak. Belum tahu? Seperti apa, kayak gimana modelnya? Iya, bisa ntar dikirim ke grup aja Pak mungkin Pak. Ya, di internet juga ada ya. Nanti saya kirim deh satu contoh. Oh, ada. Satu contoh, atau kalian bisa sebenarnya nanti salah satu strateginya, kalian bisa coba dengar cerita-cerita dari teman kalian yang PKM di SMK 1 semester kemarin. Nah, karena mungkin saja ada beberapa hal yang belum pernah kita dapatkan informasinya tentang karakter guru, Pak Agusman gimana orangnya, Bu Endah gimana, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang bisa kita dapatkan dari informasi teman-teman kita. Untuk contoh RPP nanti saya kirimkan. Oke, Gigi, tolong diaktifkan. Kita foto sebentar. Siapa? Oke, 1, 2, 3. Ya, udah. Ya, udah cukup. Makasih ya. Oke, sekian saja. Ya, Pak. Makasih Pak. Makasih juga. Sudah 2 jam, hampir 2 jam saya menjelaskan. Mudah-mudahan nanti apa yang tidak mengerti nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Di internet juga banyak buku berkaitan dengan PTK, bisa dibaca gitu ya. Ya, tetap semangat karena waktunya tinggal seminggu lagi. Nanti ke depan tetap saya akan infokan apakah saya akan langsung mengantarkan ke sekolah atau memang cukup daring saja gitu ya. Oke, saya tutup pembekalan hari pertama ini. Pembekalan hari kedua hari Rabu nanti ya. Nanti saya berikan waktu untuk presentasi kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya. Hmm.